Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di tahun yang baru, tahun 2021. Mari kita mengawali tahun ini juga dengan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami dan mengantarkan kami memasuki tahun yang baru, 2021. Biarlah kehidupan kami di tahun yang baru ini juga boleh senantiasa menikmati berkat dari Tuhan, dan kami dimampukan juga untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada awal tahun ini akan terambil dari surat Yakobus pasal yang ketiga, ayat 13 dan ayat yang ke-18 akan saya bacakan demikian. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara-saudara yang saya kasihi, kita telah memasuki tahun yang baru, 2021. Kita bersyukur kepada Allah karena kita tahu bahwa ada saudara, sahabat, teman, kerabat, atau bahkan anggota keluarga kita yang tidak lagi ada di tengah-tengah kita oleh karena berbagai sebab, salah satunya karena COVID-19. Menjelang berakhirnya tahun yang lama, biasanya kita membuat komitmen atau resolusi tahun baru. Intinya tentu berisikan kehidupan yang lebih baik. Nah, kehidupan yang baik tentunya membutuhkan tekad untuk melakukan apa yang baik. Itu merupakan tekad yang baik dan sudah seharusnya menjadi tekad kita bersama. Saudara-saudara, surat Yakobus membedakan antara hikmat yang dari dunia dan hikmat yang dari atas atau hikmat sorgawi. Hikmat yang dari atas adalah murni, pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Sedangkan hikmat dari dunia, iri hati dan pementingan diri sendiri. Itu semua hanya menghasilkan kekacauan dan segala macam kejahatan. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, benarlah apa yang dikatakan di dalam surat Yakobus ini. Hikmat dari dunia yaitu iri hati dan pementingan diri sendiri memang menimbulkan kekacauan, perpecahan, konflik, dan bermacam-macam kejahatan. Bukankah ketika seseorang iri hati, ia mudah sekali melakukan berbagai macam fitnah, berbagai macam hal yang tidak baik, berusaha menghancurkan orang lain. Demikian juga orang yang mementingkan diri sendiri, hanya memikirkan dirinya sendiri, hanya mencari kesenangannya sendiri dan tidak peduli pada orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang semacam ini juga tidak segan-segan untuk mengorbankan orang lain demi kepentingannya, demi kesenangannya, demi keuntungannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, tetapi bila kita hidup dengan hikmat surgawi atau hikmat yang dari atas, maka
kita akan menjadi pembawa damai sejahtera bagi sesama. Kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan dan sekaligus juga menjadi berkat bagi sesamanya. Saudara-saudara yang saya kasihi, pandemi belum usai. Sekalipun kita sudah melewati atau meninggalkan tahun yang lama 2020. Kita masih harus berjuang dan bertahan di tengah-tengah pandemi ini. Bila kita hidup dengan hikmat sorgawi, seperti misalnya penurut dan penuh belas kasihan, maka kita akan dapat menjaga diri kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita sayangi dari bahaya penularan virus yang ganas itu. Tetapi, bila kita tidak patuh pada protokol kesehatan dan hanya memikirkan diri dan kesenangan sendiri, maka kita berpotensi untuk tertular dan menularkan virus itu ke orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mungkin merasa kuat, tetapi belum tentu orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan? Kita mungkin merasa sehat, tetapi akankah itu juga dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita? Apa yang terjadi apabila kita tidak dapat menahan diri, kemudian virus itu masuk ke dalam diri kita? Kita kuat, kita dapat bertahan, tetapi ketika kita pulang, kita menebar virus di dalam rumah kita. Orang-orang yang tidak sekuat kita akan terpapar dan terancam bahaya. Bukankah itu sungguh sangat menakutkan? Hidup dengan hikmat yang dari atas tidak berarti mengabaikan hukum-hukum manusia. Hidup dengan hikmat yang dari atas berarti juga menghormati kehidupan orang lain, menghormati keadaan orang lain, dan melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk menjaga dan melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan untuk masa kini, protokol kesehatan, mematuhi protokol kesehatan merupakan tindakan menghormati dan melindungi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara-saudara yang saya kasihi, cukup sudah jumlah korban yang berjatuhan di tahun yang lalu. Mari kita saling menjaga. Mari kita saling mewujudkan kasih yang sejati, yang tidak mementingkan diri sendiri, yang tidak hanya mengejar kesenangan sendiri, tetapi mengusahakan kebaikan dan kesejahteraan buat semua orang. Selamat menjalani kehidupan di tahun yang baru, tahun 2021. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ingatkanlah kepada kami senantiasa supaya kami hidup dengan hikmat yang dari atas. Hidup sebagai penurut Allah. Hidup yang menghormati kehidupan orang lain, menghargai keselamatan orang lain, dan melindungi orang-orang yang kami kasihi. Maka ingatkanlah kami senantiasa ya Tuhan, untuk senantiasa mematuhi hal-hal yang sangat penting untuk menjaga diri kami, untuk menjaga orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan biarlah kami boleh menjalani kehidupan di tahun yang baru ini dengan hikmat yang dari Tuhan, melakukan segala sesuatu yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sekaligus ya Tuhan, kami memohon kiranya dengan pertolongan dan kuasa-Mu, pandemi ini juga boleh diatasi dan kehidupan kami umat manusia juga boleh kembali normal sebagaimana biasanya. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.